Assalamualaikum Bu Putri, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Nur, selamat siang. Ngomong-ngomong, Bu Putri kemarin WA saya pengen ngajak ketemuan hari ini. Ada masalah apa ya Bu? Iya Bu, ini saya punya murid yang pinter dan Hmm, saya pikir dia itu mampu untuk mewakili sekolah dalam kegiatan lomba. Tetapi hmm. dia tidak mau. Oh begitu Bu. Berarti Bu Putri punya murid yang berpotensi, tapi dia tidak mau lomba ya. Terus ukuran dari keberhasilan pertemuan yang singkat ini, yang kira-kira kurang lebih dari 15 ini, harapan Bu Putri apa ya? Nah, saya ingin anak tersebut ketika diminta maju lomba itu mau dan antusias Bu, tidak ogah-ogahan. Hmm, berarti supaya anak tersebut mau ya Bu, karena anak tersebut kan berpotensi ya. Iya Dari Bu. cerita Ibu tadi, kesempatan apa kira-kira yang Ibu Putri bisa miliki untuk mendorong siswa tersebut supaya berpotensi mengikuti lomba itu, Bu? Nah, kebetulan nih Bu, saya adalah wali kelasnya Bu. Iya. Jadi, saya punya kesempatan besar untuk berkomunikasi dengannya. Saya harap saya itu bisa memunculkan motivasi dalam dirinya dari komunikasi tersebut. Agar dia mau dan tergerak, antusias ketika diajak untuk mengikuti lomba. Berarti Bu Putri ini wali kelasnya ya, Bu. Berarti jenengan itu sangat berpengaruh sekali, Bu, terhadap si anak tersebut untuk mendorong motivasinya itu ya. Iya, betul Terus sekali Bu. iya. Terus jika Bu Putri itu tersebut itu kesampaian semua ya Bu ya dalam mendorong siswa itu mengikuti lomba. Itu katakanlah itu di level 10. Terus posisi Ibu sekarang dalam memotivasi anak tersebut itu di pencapaian berapa ya Bu? Nah, saat ini Bu, saya pikir saya ada di level 7 nih. Karena kemarin pada waktu lomba FTBI menulis aksara Ya. Jawa, dia Hmm. mau. Jadi saya cukup berhasil ya Bu ya. Satu kali Berarti Bu. cukup senang ya Bu ya? Jadi satu kali. Oh, iya. Terus yang Ibu inginkan sekarang itu di pencapaian level berapa Bu? Sehingga Nah, bisa saya meningkat itu itu levelnya. ya, saya itu pengennya di level kalau meningkat lah Bu, kalau nggak ke 8 ya ke 9 Bu. Agar motivasi itu benar-benar muncul dari dalam dirinya. Biar kita itu pada waktu melatih itu nggak was-was itu nanti Iya. dia mogok di pertengahan jalan. Karena pernah Bu seperti itu. Oh, Sudah awalnya mau dibimbing di pertengahan jalan. Dia mogok nggak mau begitu. Jadi saya hmm, ingin dia itu benar-benar dari dalam dirinya maunya. iya. Terus tadi kan Bu Putri saat membimbing itu kan siswanya mogok ya Bu ya. Terus ada kekuatan apa itu yang muncul dari Bu Putri untuk mendorong lagi supaya dia itu mau mencapai tujuan Bu Putri supaya anak itu apa itu mengikuti lomba. Nah, iya Bu, saya tuh di kelas itu sering memberikan motivasi kepada semua anak Mm-mm. bahwa kesuksesan itu tidak hanya dimiliki oleh anak pintar, tapi oleh Mm. anak yang aktif dan Iya, mau betul. bergerak, mau melakukan atau mau mencoba hal-hal yang baru. Nah, sepertinya itu agak merasuk Bu. Nah, Hmm. jadinya Dengan kan kata-kata motivasi itu iya, ya Bu ya. dia mungkin wah berarti hanya pintar saja itu enggak cukup ya. Nah, dia harus mau bergerak, mau mencoba hal-hal yang baru. Jadinya fokus pada dirinya sendiri. Iya. Apakah ada hambatan Bu dalam mendorong menghadapi hal tersebut? Ya, awalnya ada hambatan, Bu. Itu tadi, anaknya itu pemalu, Bu. Ya, Hmm. hambatannya itu. Terus, karena pemalu itu, jadinya dia kalau apa-apa kurang percaya diri. Begitu.
Itu yang Modelnya kurang ya? faktor utama itu yang membuat dia itu tidak mau. Iya. Terus selanjutnya, ini Bu, selanjutnya langkah-langkah Bu Putri apa ya untuk mendorong anak itu? Ya, ya langkah pertama Bu, Iya, saya di kelas kan selalu memberikan motivasi. iya. Kemudian saya akan saya itu Bu mengikutkan dia untuk menjadi petugas upacara biar Oh ya, latihan tampil Bu, tampil iya. PD. Biar PD-nya kelihatan ya Bu? Iya betul, karena Hmm, untuk maju lomba itu kan butuh keberanian dan kepedean Bu. iya, Butuh betul, kepercayaan diri betul, dia kan betul. ya. Dia harus punya kepercayaan pada dirinya. Nah, terus selanjutnya ya itu tadi Bu, dalam merayu kalau dia sudah mau ya pada waktu pembimbingan itu menurut saya itu kok kayaknya jangan hanya begitu-begitu saja ya membimbingnya ya. Kayaknya perlu Iya, biar nggak bosan tuh kayaknya kok perlu nganu ya Bu ya, apa ya? Trik ya Bu ya, mungkin bisa benar. memanfaatkan teknologi ya belajar itu dengan lihat video. Kan kalau misalkan ini kan dia pintar hafalan ya Bu ya. Nah, kalau belajar untuk persiapan OSN IPA itu kan harus nggak hanya melihat buku saja ya Bu ya. Iya, Ya, saya itu harus meningkatkan kualitas diri saya juga Bu untuk memberikan yang secara tersebut. iya, iya Bu. Emang benar Bu, tadi Bu Putri sudah menyebutkan beberapa rencana nggih, rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk mendorong si anak tersebut supaya mengikuti lomba. Apakah adakah prioritas Bu di antara rencana-rencana tersebut? Iya, prioritasnya ya satu Bu, memunculkan Prioritas yang motivasi. paling utama Bu. Iya, motivasi dalam diri anak tersebut. Karena kalau berdasarkan saya komunikasi dengan orang tuanya itu manut sama anaknya, Bu. Jadi kemarin satu kali pernah ikut lomba, itu tuh Hmm. orang tuanya heran, kok mau Bu? Gitu. Saya tuh harus Tidak ada menguatkan, kemauan dari dirinya. ya, kayaknya itu satu, harus menguatkan motivasi dalam dirinya. Nah, setelah itu kan saya yang meningkatkan kualitas diri saya, biar Iya. aku mendorong dia, menemukan Dari bakatnya. iya. Iya Bu, dari beberapa hal yang sudah Bu Putri utarakan, ukuran keberhasilannya Bu Putri apa itu untuk mendorong motivasi si anak tersebut? Ukuran keberhasilannya itu satu, dia itu aktif, aktif mau mengikuti kegiatan sekolah. Nah, itu kalau dia diminta untuk maju lomba, kan pasti mau, ya kan Bu ya. Berarti intinya dia itu aktif ya Bu ya, ini ya. Nah, Hmm, terus di sini tadi kan Bu Putri sebagai wali kelas, adakah yang bisa membantu atau siapa yang bisa membantu dalam menjalankan hal tersebut? ya, otomatis yang bisa membantu pertama adalah rekan sejawat saya di sekolah ya Bu ya. Karena untuk pembimbingan itu kan nggak hanya saya lakukan sendiri. Nah, ada tim ya, seperti kalau ASN kan bergantian, ada tim. Nah, ada Iya. dan juga dorongan dari kepala sekolah. Serta Oh, saya juga ingin agar di rumah itu juga ditambah lagi motivasinya meningkat. Saya juga ingin orang tuanya itu juga memotivasinya. Jadi kan motivasinya double-double dari sekolah iya, dari rumah iya, dari dalam dirinya iya. Nah, itu oh nanti. bagus sekali. Terus bagus dah. Rencana Ibu itu bagus sekali. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching hari ini? Wah, saya kok kayak jadinya cemerlang gini ya Bu ya setelah berkonsultasi sama guru ya. Kok kayak nggak celing-celing-celing begitu ada ide-ide. Apa ada yang tanyakan lagi Bu? Sudah Bu, kayaknya Iya, itu iya, dulu Bu. Nanti iya, kalau saya menghubungi Bunur lagi. iya.
Sampai bertemu minggu depan lagi ya Bu. Saya tunggu cerita Ibu selanjutnya, bagaimana nanti cerita Ibu untuk memotivasi anak itu untuk lomba lagi. Padahal lomba-lomba di kelas 5 ya, banyak sekali lah yang Iya, bisa itu Bu, benar sekali. Kan nggak hanya satu kali lomba, Bu. Nah, iya. Ya, sekian coaching pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita ya, Bu. iya, Bu. Ya. Assalamualaikum, Bu Nur. Waalaikumsalam, Bu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah refleksi diri latihan coaching saya dengan Bu Putri Utami. Refleksi diri. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah satu, saya itu sudah merasa kehadiran penuh, di mana kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coach atau di dalam coaching, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Terus yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot, di mana pertanyaan itu dari satu hasil dari mendengarkan aktif, membantu coaching, bersifat terbuka, serta coaching sudah sesuai dengan langkah Tirta. Terus yang ke pertanyaan ketiga, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki bagi saya adalah saya sebagai coach adalah dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu. Terus pertanyaan yang keempat, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang harus saya lakukan adalah harus mendengarkan aktif saat coach berbicara, fokus untuk bersikap terbuka, sabar, ingin tahu lebih banyak tentang coach dan meninggalkan pekerjaan lain untuk melakukan coaching. Terus pertanyaan yang keempat, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang akan saya perbaiki adalah terus belajar tentang coaching untuk meningkatkan kemampuan saya dalam melakukan coaching. Sekian refleksi diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah melakukan coaching dengan Ibu Putri Utami. Masalah yang saya hadapi itu tadi adalah tentang permasalahan ada siswa yang di kelas 4 yang masih ditungguin dengan orang tuanya. Dan saya tadi melakukan coaching dengan Bu Putri Utami, itu perasaan saya adalah merasa menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami. Terus merasa lega karena saya bisa mengatasi permasalahan yang saya alami dengan bantuan pertanyaan yang berbobot dari Bu Putri Utami sebagai coach saya, dan saya juga bisa mengatasi permasalahan yang saya alami terkait tentang permasalahan siswa saya yang sudah di kelas 4 tetapi masih ditungguin orang tuanya. Sekian umpan balik dari saya setelah melakukan coaching pada siang hari ini.